Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Biarlah damai Kristus, pertolongan dan perlindungannya menyertai para pendengar sekalian dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur. Pagi hari ini kami sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus berkatilah seluruh para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Baik Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sikap yang harus dimiliki jika ingin menjadi pelayan Tuhan. Sikap yang harus dimiliki jika ingin menjadi pelayan Tuhan. Baik. Memiliki semangat yang pantang menyerah. Jangan hangat-hangat kuku. Sindiran yang ditujukan kepada orang-orang yang awalnya saja bergelora di tengah jalan kempes bagai balon yang diterbangkan angin. Melayani Tuhan tidak boleh seperti itu. Perlu disadari oleh setiap para pendengar, oleh setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Malah bisa sebaliknya, semakin serius melayani Tuhan, semakin banyak tantangan yang datang. Itulah sebabnya kita perlu sejenak awal untuk mengantisipasi akan hal ini. Perlu kita sadari sejak awal sudah harus mengantisipasi akan hal ini. Melayani Tuhan artinya Anda membuka front dengan iblis. Percaya kepada Tuhan saja sudah membuat iblis kalang kabut. Benar Bapak Ibu? Apalagi ketika mengambil keputusan untuk melayani Dia dengan memberitakan kabar baik sambil berbuat kebajikan dan kebaikan kepada semua orang. Kita sedang menaikkan bendera perang. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita sedang mendirikan bendera perang dengan iblis. Kita terang-terangan menantang perang terbuka dengan iblis. Apa jaminan kita bisa mengalahkan iblis? Siapa orangnya yang tidak membutuhkan jaminan dalam hidupnya? Mulai dari membeli handphone hingga membeli mobil, orang memerlukan jaminan atau garansi. Makin terkenal merek yang kita beli, makin kita yakin jaminannya pasti dipenuhi atau tidak gombal, begitulah kira-kira. Bank yang hendak meminjamkan uangnya kepada seseorang juga meminta jaminan. Makin bernilai jaminannya, makin besar jumlah pinjamannya yang akan diberikan. Jika kita mau melayani Dia, apa jaminan? Jika Anda mau melayani Dia, kita akan mendengarkan jaminan-jaminan firman Tuhan. Jika kita mau melayani Tuhan, kita dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Jaminan yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah pada anak-anak Tuhan yang mau melayani. Jaminan yang pertama tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan berkenan atau menyukai orang yang hidupnya kuat, tegar, pantang menyerah sebagai seorang fighter atau petinju. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kita dirancang untuk menaklukkan persoalan. Pernah dengar nama Crave? Keju yang lezat dan terkenal di seluruh dunia. James Lewis Crave, sang penemu sebelumnya, ia mengusaha yang mengalami kebangkrutan habis-habisan. Seluruh hartanya disita oleh bank. Dengan sisa uang yang hanya $65 atau sekitar nilai Rp900.000, ia membeli seekor kuda, membeli keju dari pabrik dan menjualnya kembali ke toko-toko kecil. Barang dagangannya tidak laku. Suatu hari ia pulang dengan lesu karena hari itu puncak kegagalannya, uangnya hampir habis. Sambil duduk lemas dan memegang kendali kuda, ia bertanya kepada kudanya, "Paddy, apa yang terjadi dengan kita hari ini? Apa yang salah dengan kita, Paddy?" Itulah pertanyaan yang diulang-ulang disampaikan kepada kuda kesayangannya. "Bisa dengar nggak, Paddy?" Pertanyaan yang diulang-ulang kepada kudanya. Mendengar mungkin sebab Paddy punya telinga, tetapi menjawab pastinya tidak. Paddy tidak bisa bicara dan ia juga tidak mengerti apa yang dikatakan tuannya. Hati-hati. Ini tandanya orang yang sedang depresi atau frustrasi atau tertekan. Jika suami kita atau istri kita suka ngomong sama benda mati, sama binatang atau ngomong sendiri, kita semestinya curiga. Jangan-jangan atau mulai tidak waras. Kembali Crave bersaksi. Dalam kesunyian malam, aku mendengar suara lembut yang berbisik. "Tahukah kamu, James, kenapa kamu gagal? Kau gagal tanpa aku. Aku ada di dekatmu. Percayalah, kalau kamu mendengarkan dan percaya kepadaku, maka tidak ada yang mustahil bagimu." James Crave mendengar suara itu, ia percaya dan ia memiliki harapan untuk masa depannya. Haleluya. Ia bangkit dan mulai kembali usahanya. Bisnisnya mulai berkembang dan dengan bantuan saudara-saudaranya, ia mendirikan pabrik keju yang namanya Crave. Mendirikan pabrik keju. Pada usia tuanya ia bersaksi, "Hari itu aku mendengarkan suara Tuhan dan percaya. Hari ini pun aku mendengarkan suara Tuhan dan percaya. Dan kalau saja orang mau mendengarkan suara Tuhan dan percaya, maka tidak ada yang mustahil." Haleluya. Menakjubkan Bapak Ibu. Tidak peduli siapapun lawanmu, tidak peduli seberapa parah keuanganmu, tidak peduli usahamu yang sudah bangkrut apapun. Jika kita hari ini mau melayani Tuhan, jika kita para pendengar hari ini mau melayani Tuhan, berbuat kebaikan dan kebajikan, terus memberitakan tentang Yesus, Tuhan yang peduli kepada semua orang.
kita akan menerima jaminan langkah hidup kita. Puji Tuhan. Baik, demikian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam sehat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca atau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Seluruh pendengar dimanapun mereka berada, dalam kendaraan, yang di rumah, yang sudah tiba di kantor. Perlindungan, pertolongan yang daripada Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan kesembuhan dari segala penyakit. Dalam nama Yesus kami serahkan. Hamba serahkan seluruh para pendengar pada saat pagi hari ini dalam tangan pengasihan Yesus yang menguasai seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk para pendengar, kembali besok kita dalam channel ini mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Amin.